kepada Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kita. Kita ada lagi di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, mari saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan itu pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Sekali lagi, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong. Amin. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat ini. Kami berterima kasih Tuhan sudah menolong kami. Dan saat ini Tuhan, kami ada di dalam rumah-Mu. Saatnya kami akan memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Layakkan setiap kami untuk kami dapat masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan ya Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami akan mulaikan kebaktian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita nyanyikan itu pujian, oh betapa senang jadi anak Tuhan. Betapa senang, betapa senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Oh betapa senangnya jadi anak Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian betapa senang jadi anak. Mari kita berdiri, haleluya. Senang jadi anak Tuhan. Senang, oh jadi anak Tuhan. Oh betapa senangnya jadi anak. Oh betapa senang, oh betapa senang
Silakan duduk. Pujian ini katakan, oh betapa senang jadi anak Tuhan. Satu hal yang membuat kita bersukacita menjadi anak Tuhan adalah Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu memelihara kita. Terlebih di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya pujian ini katakan senang jadi anak Tuhan. Karena Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga, melindungi kita. Anak-anak Tuhan itu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan itu pujian. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, bangga kita jadi anak Tuhan. Itu sebabnya untuk berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan adalah kita memberikan syukur kita kepada Tuhan. Syukur kita kepada Tuhan adalah pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya jemput kembali kita berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih buat kasih rahmat. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah
kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Yesus, haleluya, haleluya. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Terlalu besar anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat memuji Tuhan, kita dapat memuliakan Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami kepadamu saat ini. Karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya pujian kami menyenangkan hati-Mu. Itu sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Karena Engkau baik dalam hidup kami. Tuhan, saat ini Tuhan, kami akan mau mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berfirmanlah lewat hamba-Mu bagi kami sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menghadapi keadaan yang sulit sekarang ini Tuhan. Tuhan tolong kami lewat firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu. Urapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Sehingga kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita ada lagi dalam kebaktian online. Saya percaya situasi dan keadaan sekarang ini
tidak akan membuat kita kehilangan sukacita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua hari ini penuh dengan sukacita, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari segera kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21. Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-36 berbunyi demikian. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari ayat-ayat ini adalah merupakan nasihat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada setiap orang yang percaya, kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus memberikan kepada mereka nasihat supaya setiap murid berjaga-jaga, menjaga diri. Kenapa Yesus mengatakan hal ini kepada murid-murid? Kalau ayat 34 di sana berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di sana jangan syarat oleh pesta pora. Kalau dalam terjemahan lain berkata, jagalah dirimu jangan sampai terlalu sibuk berpesta-pesta. Dalam terjemahan lain berkata seperti itu. Apa yang dimaksudkan dengan berpesta-pesta? Nah, kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Yunani, dia mengatakan berpesta pora itu seperti seorang kehilangan kendali. Nah, orang yang dalam keadaan seperti itu sedang berpesta pora, apatah lagi dia sedang mabuk, dia bisa saja kehilangan kendali. Dia bisa saja kehilangan akal sehatnya. Sehingga orang yang kehilangan kendali itu akan bertindak di luar dari pemikirannya, di luar dari apa yang dia pikirkan. Orang yang tidak terkendali hidupnya. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh kesenangan duniawi. Dipengaruhi oleh hal-hal yang membuat dia lupa bahwa dia adalah orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya mau katakan kepada kita semua, kita harus berjaga-jaga dengan diri kita sendiri ini. Terkadang dengan situasi sekarang ini, iblis mau memakai kita sehingga kita kehilangan pengendalian diri. Kita kehilangan kendali untuk menguasai diri kita. Entah kita emosi dengan situasi sekarang ini. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga dengan situasi sekarang ini. Jangan sampai kita terpengaruh dengan keadaan ini yang membuat pada akhirnya kita kehilangan kendali diri kita. Kalau kita membaca di dalam Injil Markus pasal yang keempat, Injil Markus pasalnya yang keempat,
Kita lihat di ayatnya yang ke-18. Markus pasal 4 ayat 18. Ini berbicara tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-14 ini, maksud saya ayat yang ke-18, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, inilah hal-hal yang membuat firman Tuhan itu terhimpit karena kita kehilangan pengendalian diri. Karena kita bisa kehilangan pengendalian diri. Siapapun kita tidak dapat berkata, oh saya bisa mengendalikan diri kita. Iya, kita bisa mengendalikan diri kita. Tapi berapa lama, berapa bertahannya kita bertahan untuk mengendalikan diri kita ketika kita ada dalam situasi yang seperti itu. Entah kita terpengaruh dengan emosi karena situasi, entah kita sedang bersuka cita karena situasi. Itu bisa membuat kita kehilangan pengendalian diri. Kalau Yesus ingatkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan saya percaya kepada kita semua pun, untuk berjaga-jaga, karena dikatakan di sana, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Kemabukan akan hal-hal duniawi itu akan membuat kita kehilangan kendali, kehilangan pengendalian diri kita, sehingga kita bertindak bukan di luar pemikiran kita, di luar nalar kita. Apa yang seharusnya kita tidak boleh lakukan, tapi karena kita kehilangan kendali, kita bisa melakukan itu. Yang pada akhirnya firman Tuhan dikatakan di dalam Markus pasal 4 ayat 18 tadi, itu dihimpit oleh keinginan yang tidak terkendali. Dihimpit oleh keinginan yang mengebu-ngebu karena tidak bisa dikendalikan lagi. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlunya kita menjaga diri kita, bukan menjaga diri kita dengan kekuatan kita. Tetapi Yesus berkata di dalam Lukas pasal yang ke-21 tadi, ayatnya yang ke-36, ayat yang ke-36, kalau membaca di sana Injil Lukas pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-36, di sana berkata begini, berjagalah senantiasa sambil berdoa. Nah, inilah yang menjadi pengharapan kita, menjadi kekuatan kita. Yesus katakan, sebab ia akan menimpa, ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Artinya hal-hal yang dikatakan hari Tuhan dengan tiba-tiba jatuh ke atas kita menjadi sebuah jerat, itu bisa terjadi kepada siapa saja, kepada kita semua juga. Orang yang kehilangan pengendalian diri membuat hari Tuhan itu jatuh kepadanya itu seperti sebuah jerat. Artinya itu akan menjerat dia yang pada akhirnya dia tadinya percaya kepada Tuhan, dia hidup di dalam firman Tuhan. Tapi ketika dia kehilangan pengendalian diri, justru itu menjerat dia dan pada akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Peringatan atau nasihat yang Yesus sampaikan kepada kita semua, kepada murid-murid pada waktu itu dan kepada kita semua sekarang ini, adalah merupakan nasihat yang sangat baik. Jangan sampai kita terjerat
Jangan sampai kita tidak dapat mengendalikan diri kita karena pengaruh situasi, karena pengaruh keadaan. Yang pada akhirnya firman Tuhan itu terhimpit. Kita kehilangan pegangan. Kita kehilangan kekuatan dari Tuhan. Karena kita tidak dapat mengendalikan diri kita. Nah, supaya kita dapat mengendalikan diri kita, Yesus katakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Di dalam terjemahan lain berkata di dalam ayat yang ke-36 ini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu kuat mengatasi semua hal yang bakal terjadi. Berjaga-jagalah sambil berdoa, supaya kita diberikan kekuatan untuk menghadapi keadaan yang bakal terjadi, yang kita nggak tahu akan terjadi. Kapan saja itu bisa terjadi. Tapi kalau kita berjaga-jaga sambil berdoa, ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-15 berkata begini. Ibrani pasal 12, ayatnya yang ke-15, di sana berkata, Ibrani 12 ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Yesus katakan, berjagalah sambil berdoa. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Selain kita tetap berdoa, kita jangan menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah berbicara tentang sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita menghargai kasih karunia Allah. Bagaimana kita menghargai kasih karunia Allah? Adalah kita datang berdoa, datang memuji Tuhan, datang menyembah Tuhan. Kesempatan sekarang ini kita ada. Kita datang beribadah walaupun kita hanya melihat, hanya menonton lewat handphone atau lewat tablet atau lewat TV kita. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan walaupun suasana yang terbatas ini, tetap hati kita punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak mau menghindari kasih karunia Tuhan. Kita tidak mau menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Dikatakan di sana akan tumbuh, akan muncul akar pahit dalam diri kita. Akar pahit itu akan menghilangkan sukacita. Akar pahit itu akan menghilangkan kekuatan dari Tuhan. Akar pahit itu akan kita akan kehilangan kendali lagi diri kita, sehingga tidak dapat menguasai diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Kita tetap ada di dalam rencana Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Artinya kita berjaga-jaga sambil berdoa, dan kita jangan menjauhkan diri kita dari kasih karunia Tuhan. Kita jangan menjauhkan diri kita dari kemurahan Tuhan, dari kebaikan Tuhan, dari kasih setia Tuhan yang besar. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mencintai kita. Itu sebabnya kita tetap berdoa. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan.
supaya kita dapat mengendalikan diri kita dengan kekuatan Tuhan, sambil berjaga-jaga, sambil berdoa. Pergunakanlah setiap kesempatan-kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengerti keberadaan kita. Dia pasti akan menolong kita. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, supaya kita tidak muncul akar pahit, dan pada akhirnya kita kehilangan pengendalian diri kita. Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Kedatangan Tuhan justru bukan membuat kita bersuka cita, tapi itu menjadi jerat bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan dalam situasi seperti ini. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin kita. Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Ibu Saudara sekalian, asal kita mau setia kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua saat ini. Kita mau berdoa saat ini. Apapun persoalan, apapun masalah yang Bapak Ibu Saudara sekalian hadapi saat ini, jangan takut. Tuhan ada bersama dengan kita saat ini. Dia mau menjamah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, setelah kami memuji Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami mau tetap setia kepada Engkau. Biarlah firman yang sudah kami dengar Tuhan, membangkitkan semangat kami lagi ya Tuhan. Saat pagi hari ini kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit ataupun pergumulan dalam hidup mereka, Tuhan, hamba berdoa kepadamu saat ini. Mari Tuhan Engkau jamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah setiap jemaat-Mu. Jamah setiap anak-Mu Tuhan. Pulihkan mereka. Berkati mereka. Pelihara jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Pelihara mereka dengan kasih setia-Mu Tuhan. Lindungi, hindarkan, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Terlebih jauhkan dari segala virus-virus pandemi saat ini yang sedang terjadi ya Tuhan. Biarlah kami tetap bergantung kepada Tuhan. Biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan tolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami tetap berharap kepada-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.